Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan membacakan kepada kalian semua buku yang berjudul 9 Kunci Hafal Al-Quran 30 Juz Seumur Hidup Insya Allah. Buku ini ditulis oleh Diki Miswardi BA. Saya akan bacakan dari bab 1 sampai bab 9. Di daftar isi, kita dapati di halaman pertama itu muqaddimah. Kemudian di halaman kedua, kita akan dapati kunci pertama yaitu mengikhlaskan niat. Pada halaman 6, kita dapati kunci kedua yang berjudul meraih keutamaannya. Kemudian di halaman 11, ada kunci ketiga mulai menghafal. Kemudian di halaman 18, ada kunci keempat yaitu sadar murojaah. Di halaman 41, ada kunci kelima yaitu sadar sholat. Di halaman 46 ada kunci ke-6 yaitu sadar infak. Di halaman 49 ada kunci ke-7 yaitu sadar istiqomah. Di halaman 53 ada kunci ke-8 yaitu mengamalkan isinya. Di halaman 58 ada kunci terakhir yaitu kunci ke-9, target hafal Al-Qur'an 30 juz. Oke, seperti yang saya sudah katakan tadi, setiap judul ini akan ada videonya sendiri-sendiri. Sekarang kita akan baca muqaddimahnya. Muqaddimah. Definisi kunci. Kunci adalah alat untuk membuka gembok atau sebagainya. Definisi kunci di sini lebih dekat kepada definisi maknawi, yaitu kunci wasiat. Definisi kunci wasiat. Kunci wasiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sesuatu yang digunakan untuk membuka rahasia dan sebagainya atau untuk suatu maksud yang sukar tercapai. Jadi, 9 kunci hafal Al-Quran 30 juz insya Allah adalah 9 metode yang digunakan untuk membuka rahasia bagaimana cara menghafalkan Al-Quran 30 juz yang bisa bertahan sampai seumur hidup insya Allah. Selengkapnya akan kita kupas satu persatu apa saja sih 9 kunci rahasia tersebut. Simak terus dan baca hingga selesai ya. Oke, kunci 1, mengikhlaskan niat. Ikhlas merupakan pondasi amalan dan salah satu syarat sebuah amalan diterima. Ada 3 syarat agar amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan, apabila antum semua yang melihat video ini mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW disebut, saya anjurkan agar antum semua bersolawat. Karena apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW kemudian tidak ada yang bersolawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Jibril berdoa agar mendoakan keburukan untuk orang-orang yang apabila mendengar nama Nabi Muhammad disebut dan dia tidak bersolawat. Oke, jadi saya harap ketika nama Nabi Muhammad disebut antum semua bersolawat. Kita lanjutkan. Menghafal Al-Quran adalah iman dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW adalah seorang penghafal Al-Quran 30 juz beserta kiroat, tafsir dan pengamalannya. Jelas bahwa penghafal Al-Quran insya Allah dapat memenuhi 2 syarat tersebut, yaitu beriman dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, tersisa 1 syarat lagi yang harus dipenuhi oleh para penghafal Al-Quran, yaitu ikhlas. Tanpa ikhlas dalam menghafal Al-Quran, maka akan sia-sia. Bahkan jika salah satu niat dalam menghafal Al-Quran seperti berniat sum'ah, ingin didengar dan dipuji bagusnya bacaan, atau ingin dikatakan hafiz Al-Quran yang mungkin, maka akan berakibat fatal dan buruk di kehidupan akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang 3 orang yang masuk neraka karena salah niat. Salah satunya adalah pembaca atau penghafal Al-Quran. Bunyi hadisnya seperti ini. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala. Fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila thumma umira bihi fa husiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an qala kadzabta
walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'un faqad qila thumma umira bihi fahusiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fahusiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Artinya, sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Lantas dia bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hambaku? Dia menjawab, saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah berfirman, dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut sebagai seorang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Dia menjawab, saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Saya juga membaca Al-Quran demi engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan seorang laki-laki yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat? Apa yang telah kamu perbuat dengannya? Dia menjawab, saya tidak meninggalkannya sedikit pun, melainkan saya infakkan harta benda tersebut di jalan yang engkau ridhoi. Allah berfirman, dusta kamu. Akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 3527. Setelah kita paham akan pentingnya keikhlasan dalam amal ibadah, kita akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya agar tidak terjatuh ke dalam neraka sebagaimana yang telah diceritakan dalam hadis di atas. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Artinya, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit terhadapku dari niatku, karena ia selalu berubah-ubah terhadapku. Dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 31. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas dalam menghafal kalamnya dan menjaga keikhlasan tersebut hingga kita wafat. Amin. Oke, ini adalah kunci pertama untuk kita bisa hafal Al-Quran 30 juz, yaitu ikhlas. Semoga dengan dibacakannya satu kunci ini, kita bisa memperbaiki niat kita untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Oke, untuk kunci kedua dan tiga dan selanjutnya, kalian siap-siap nonton di video-video yang akan datang. Oke. Untuk itu cukup sampai di sini. Mari kita sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.